Halo teman-teman, Awan Cai di sini. Hari ini gua akan bahas beberapa hal yang nggak diajarin di sekolah. Atau minimal sekolah gua nggak ngajarin itu gitu ya. Mungkin sekolah lu ngajarin, gua nggak tahu. It's very good kalau ngajarin gitu ya. Padahal beberapa hal ini adalah keahlian yang sangat penting yang bisa menentukan kebahagiaan atau penderitaan seseorang dalam jangka panjang gitu guys. Kenapa gue kepikiran bikin video ini? Tadi pagi ada seorang teman ya, teman baik, bikin gue kaget ya, ternyata sudah berpisah dengan pasangannya selama 3 bulan terakhir. Punya 2 anak, masih kecil banget, sekarang sedang berantem masalah harta. Oke? Kedua belah pihak tidak mau mengalah, sama-sama mau ngotot dan mau pakai pengacara dan sebagainya gitulah. Seorang mantan pacar gue juga awal tahun ini baru saja berpisah dengan suaminya dalam kondisi sedang hamil. Dan seperti biasa, dengan emosionalnya tidak mau menempuh jalan damai gitu. Minggu lalu gua mau dijodohin sama seorang teman gitu ya, dengan temennya lagi, dan ternyata orang ini sudah berpisah dengan mantan suaminya setelah pernikahan 10 tahun guys. Oke, gue nggak kebayang sih bagaimana pernikahan 10 tahun itu berakhir gitu ya. Nggak kebayang guys. Nah, reaksi gue terhadap mereka semua ini ya eh, seperti biasanya, gue selalu berusaha untuk mendamaikan orang lain gitu ya. Agar tidak perlulah sampai perang saudara gitu, nggak perlu sampai berantem gimana-gimana gitu ya. Damai aja gitu. Gue selalu berusaha untuk membantu orang ke arah sana. Tapi ya seperti biasa, orang kan lagi emosional gitu ya, tidak mau memaafkan orang lain gitu. Akan sulit sekali lu untuk memaafkan orang yang sudah menyakiti hati lu, atau setidaknya menurut lu dia menyakiti hati lu, dan bikin lu kecewa gitu ya. Dan lebih sulit lagi untuk berdamai dengan diri lu sendiri. Oke, ini penting sekali, berdamai dengan diri sendiri guys. Gue sendiri sudah beberapa kali guys mengalami permasalahan hubungan yang membawa gue sendiri ke jurang emosional yang begitu luar biasa dalam gitu ya. Untungnya gue nggak pernah menikah, untungnya gue nggak pernah punya anak gitu ya. Jadi ini kisah gue masih termasuk beruntung gitu. Oke guys, hal pertama adalah, dia ada 4 hal ini mau gue sampaikan. Hal pertama yang sekolah kita nggak ngajarin adalah cara berbisnis dan cara menjadi kaya raya. Oke. Nah, sistem pendidikan kita dan di dunia gitu ya, mengajarkan teknis dalam ilmu yang kita mau pelajari itu supaya kita bisa menjadi karyawan yang baik, supaya kita bisa memberikan hasil kepada eh, para orang-orang kaya, yaitu pemilik bisnis gitu loh. Jadi kita tuh di training untuk mengerti ilmu teknisnya supaya kita bisa bekerja dengan baik kepada para pemilik bisnis. Dan pemilik bisnis inilah yang membuat kurikulum pendidikan, gitu. Nah, tapi kita tuh nggak pernah diajarkan cara berbisnis. Gimana sih cara berbisnis yang baik? Cara buka bisnis tuh gimana sih? Terus cara gua menjadi kaya bagaimana sih? Nggak pernah kita diajarin itu di kampus gitu loh. Padahal itu kan bisa bisa aja diajarin gitu. Jadi oleh karena itulah kita ini cenderung berakhir menjadi seorang karyawan gitu. Coba teman-teman yang nonton video ini, mungkin lu masih kuliah. Coba lu punya kepikiran apa? Mau buka bisnis atau mau jadi karyawan? Pasti kalau lu seorang terpelajar atau pembelajar yang baik, lu pasti berpikir untuk bekerja lebih dahulu. Itu salah, guys. Salah. Seseorang harus punya visi, gua harus berbisnis dari awal, bukan setelah 3 bulan, bukan setelah 6 bulan, bukan setelah setahun gua bekerja. Sejak awal gua masih berbisnis. Itulah mindset yang tepat, gitu guys. Tapi itu nggak diajarin di kampus, nggak diajarin di sekolah, gitu ya. Nah, seringkali tuh kita berjuang dalam hidup gitu. Ketika lu mau mulai bisnis, lu masih berjuang sendiri, lu nggak punya basicnya, lu nggak pernah diajarin caranya, lu mesti belajar sendiri, lu mesti trial dan error, lu coba gagal, coba gagal, coba gagal gitu loh. Kalau lu beruntung ya lu bisa sukses. Kalau lu gagal ya selesai. Gitu. Dulu sih waktu di kampus gue ingat ada program namanya kewirausahaan. Mungkin teman-teman ada ya di kampus lu. Gue nggak tahu waktu itu ngapain ya. Karena gue di kampus nggak pernah belajar sih. Sialan ya. Apa waktu itu disuruh dagang atau apa gitu deh. Gue lupa deh kewirausahaan itu gimana. Oke. Hal kedua yang sekolah atau kampus kita nggak ngajarin adalah
manajemen keuangan, guys. Oke. Hal ini termasuk pentingnya asuransi gitu ya. Jadi karena kita nggak diajarin kecerdasan finansial, kita itu cenderung tidak bisa mengatur keuangan dengan baik, termasuk gua, gitu loh. Padahal ilmu mengatur keuangan kan sebuah ilmu yang tidak ambigu, itu ilmu yang bisa diajarkan, bisa dibikin kurikulum dalam kampus gitu loh, ya kan? Ya ini akan sangat membantu para pelajar untuk bisa mengelola keuangan dengan baik, guys. Salah mengelola keuangan akan berakibat fatal bagi hidup lu, gitu. Siapapun yang sampai salah mengelola keuangan, wah, bisa cilaka, guys. Ini era di zaman dimana semua serba elektronik, semua serba hedon gitu ya. Kalau lu tidak punya skill atau kemampuan dalam mengelola keuangan, lu habis. Oke. Yang ketiga adalah ini salah satu yang paling fatal, guys. Salah satu yang paling fatal dalam sistem pendidikan kita, terutama di negara kita ya. Gue nggak tahu negara lain gitu. Yaitu tidak mengajarkan cara parenting yang benar. Loh, Wan, gua kan belum married, ngapain gue parenting? Goblok, justru sebelum lu married, lu menguasai parenting. Iya dong. Jangan setelah lu married punya anak baru belajar parenting, itu kesalahan besar, guys. Sebelum lu married, lu menguasai parenting, baru lu menikah, itu yang benar. Oke? Ini kesalahan besar nih, guys. Parenting itu salah satu yang paling penting pengaruhnya nih ya bagi seorang anak gitu dalam mengarungi perjalanan hidupnya, guys. Sangat penting, bahkan hingga sampai dia tua loh. Banyak sekali perilaku dari orang dewasa sampai tua itu dipengaruhi dari parenting ketika dia masih kecil. Sebegitu pentingnya gitu loh. Oke? Parenting yang salah itu bisa berakibat masalah fisik, masalah mental, tindakan kriminal, dan berbagai perilaku buruk lainnya, guys. Itu bahaya sekali kalau sampai salah, gitu. Tapi sebuah parenting yang benar itu ya, itu akan sangat-sangat membantu seorang anak dalam masa pertumbuhan dia, masa perkembangan dia, sampai dia bisa bertumbuh secara matang di dalam setiap tahap dari kehidupannya, guys. It's very, very important. Okay? Nah, parenting itu adalah tugas kedua orang tua sebenarnya, ya, ayah dan ibu. Tapi menurut gua pribadi, lebih condong ini tugas seorang ibu. Kenapa? Karena seorang ayah itu bekerja keras dalam bisnisnya, ayah itu berdarah-darah, berjuang, berkeringat-keringat gitu, berdarah, berjuang dalam bisnisnya untuk membuat kerajaan bisnis untuk keluarganya. Oke? Dan ibu mempunyai banyak waktu bersama anak gitu, sehingga parenting itu banyak dilakukan oleh seorang ibu. Teman-teman coba lihat teman lu atau saudara lu atau siapapun yang kedua orang tuanya itu sibuk, kedua orang tuanya itu bekerja dan berbisnis, gimana akibatnya anaknya? Aduh. Jadi, gua nggak setuju dengan emansipasi wanita yang mengatakan, yang mendorong wanita tuh untuk bekerja keras seperti seorang pria. Salah menurut gua. Gitu. Seorang wanita tuh harus bekerja keras untuk memahami parenting, untuk belajar parenting. Gitu. Memahami parenting, mempelajari keahlian parenting, itu sama mulianya, sama susahnya dengan seorang pria bekerja keras membangun bisnis. Gitu. Gitu. Jadi prinsip emansipasi wanita itu telah mendegradasi pemahaman bahwa tugas seorang ibu yang mengayomi anak itu dianggap rendah. Sedangkan bekerja di kantor dianggap tinggi. Padahal salah. Menjaga dan membangun anak keluarga itu sama pentingnya dengan seorang pria membangun bisnis. Gitu, guys. Ini mindset yang sudah diobrak-abrik oleh dunia feminis saat ini gitu. Gitu, guys. Jadi, gue nggak setuju dengan orang tua yang bilang kedua orang tua harus bekerja, itu salah besar. Si ibu, pekerjaan utama yang termulia, yang terbaik yang dia perlu lakukan adalah menguasai parenting dan mengembangkan anaknya itu menjadi seorang yang dewasa yang baik. Gitu. Oke. Banyak orang ninggalin anaknya dikasih ke pembantunya yang ngurus. Pembantunya itu lulusan SMP, lulusan SD. Fatal sekali. Oke. Terlalu penting, guys, ilmu parenting ini untuk dikuasai oleh seorang ibu sebelum memutuskan mempunyai anak. Oke. Kalau lu nggak kuasain parenting, lu nggak usah punya anak.
Karena beresiko lu bisa menciptakan seorang anak yang sangat berbahaya dalam hidupnya, gitu. Oke. Yang terakhir adalah sekolah kita tuh nggak ngajarin gimana caranya memilih pasangan yang tepat dalam hidup. Oke. Kalau lu seorang laki-laki nih, gue tanya, bagaimana lu menilai seorang wanita yang berkualitas tinggi? Apa definisi lu terhadap seorang wanita berkualitas tinggi itu apa? Apa kecantikannya, tinggi tubuhnya, warna kulitnya, sukunya, atau apanya? Lu nggak diajarin itu, guys. Sedangkan orang tua lu nggak bisa ngajarin lu. Mereka nggak punya skill itu. Gitu. Guru agama lu tidak punya skill itu. Gitu, guys. Sehingga bagaimana lu menilai seorang pasangan lu itu baik atau tidak baik, berkualitas atau tidak berkualitas, dari insting, itu salah besar, bahaya sekali lu menggunakan insting. Gitu, guys. Kalau lu seorang perempuan gitu, bagaimana lu menilai seorang laki-laki yang berkualitas tinggi? Apanya? Apakah bisnisnya? Apakah hartanya? Ataukah kegantengannya? Atau apa? Ini nggak diajarkan. Sehingga banyak orang tuh salah dalam memilih, guys. Banyak orang tuh salah memilih. Oke, seleksi adalah hal yang paling penting dalam hubungan. Oke, ini gue sudah sering ngomong berkali-kali di semua video gue tentang hubungan, tentang relationship gitu ya. Nah, seleksi itu kan hal yang pertama. Seleksi itu hal pertama ketika lu memulai hubungan sebelum lu memutuskan untuk berkomitmen. Ya dong? Banyak orang melewatkan masa seleksi ini. Dia ketemu satu orang, dia nyaman, dia srek, dia nggak melakukan apa istilahnya itu apa ya? Tidak betul-betul mempelajari pasangannya dengan baik gitu. Proses seleksi ini tidak dilakukan dengan baik dan benar, sehingga dia langsung berkomitmen. Dia langsung memilih orang itu untuk hidup bersama dia, gitu loh. Oke, nah disitulah muncul bom waktu, guys. Muncul bom waktu yang bisa meledak sewaktu-waktu, gitu loh. Nah, hal ini tidak disadari oleh kedua belah pihak, gitu. Nggak disadari, karena mereka tidak pernah diajarkan skill bagaimana memilih pasangan yang tepat, ataupun mempertahankan hubungan pernikahan dengan baik, gitu. Nggak ada skillnya, nggak diajarin. Tapi ini skill yang bisa diajarin sebenarnya. Ini skill yang tidak ambigu. Ini skill yang bisa diajarin, bisa dibikin kurikulumnya. Tapi sekolah kita nggak aware terhadap hal ini. Gitu. Jadi orang-orang itu hanya mengandalkan insting mereka, hanya mengandalkan pengetahuan mereka yang sangat terbatas tentang hubungan. Nah, ketika ada masalah dalam hubungan, ini cilakanya lagi nih, mereka datang ke ahli agama. Oke, ini sebuah tindakan yang sangat fatal, guys. Karena ahli agama bukanlah ahli dalam hubungan. Seorang ahli agama juga bukan ahli dalam bisnis. Oke, kalau lu luka tergores gitu, lu ke dokter. Lu nggak datang ke ahli agama. Itu. Oke. Sehingga banyak orang karena mereka ketika bermasalah dalam hubungan, mereka mencari ahli agama memberikan saran yang salah, hubungannya hancur. Hubungannya berantakan. Oke, guys, Anda bisa bayangkan ya berapa tahun atau puluhan tahun yang terbuang sia-sia dalam hidup lu hanya karena lu memilih pasangan yang salah dari awal. Lu bisa kebayang, guys. Gitu. Oke, itu 4 hal aja, guys, yang sudah gue sampaikan itu, yang kita semua nggak diajarkan di sekolah maupun di kampus kita. Padahal keempat hal ini jauh lebih penting dibandingkan pelajaran sekolah kita, guys. Ketika kita menjalani kehidupan nyata dalam masyarakat ataupun berkeluarga gitu. Lu akan melupakan semua pelajaran kuliah lu, apa itu kalkulus, apa itu matematika, apa itu fisika, biologi, dan sebagainya. Lu akan lupakan itu semua. Tapi 4 hal ini, kalau lu pelajari, ini akan menjadi bekal yang sangat penting dalam lu mengarungi kehidupan ini. Gitu, guys. Oke. Nah, banyak orang tidak belajar, sehingga ya mau nggak mau kita belajar secara mandiri. Kita mengandalkan insting. Itu fatal sekali, guys. Insting manusia itu sama seperti insting binatang. Fight or flight gitu loh. Itu insting dasar manusia. Itu bahaya sekali kalau dipakai gitu. Apalagi orang pakai insting agama. Lebih celaka lagi. Karena agama mengajarkan kehidupan yang baik tapi tidak mencakup semuanya. Apalagi mencakup mengelola keuangan, mencakup hubungan, itu nggak begitu. Agama tidak cukup untuk itu menurut gua ya. Dan seringkali orang trial dan error. Waduh, celaka. Banyak orang dari satu pernikahan ke pernikahan,
gagal. Dari satu bisnis ke bisnis yang lain, gagal. Karena nggak punya mentor yang tepat, nggak mempelajari keahliannya dengan tepat, gitu loh. Jadi guys, gua sangat menyarankan teman-teman ini untuk semua ini ya, yang menonton video ini, terutama kalau lu masih muda ya, dan lu belum menikah, tolong pelajarilah guys, pelajarilah keempat hal ini sebelum lu betul-betul berbisnis ataupun menikah, gitu guys. Oke? Lu harus betul-betul banget memahami bisnis, memahami mengelola keuangan, memahami parenting yang benar gitu ya, dan memahami bagaimana cara memilih pasangan hidup dan mempertahankan pernikahan yang sudah lu jalankan, gitu. Kalau lu belum yakin bahwa lu telah menguasai hal ini, please, jangan mengambil resiko dulu guys. Pelajari lagi. Lu nggak usah lama-lama kok belajar ini. Nggak perlu lama-lama. Lu pelajari lagi sampai lu betul-betul yakin, oh gue sudah bisa nih. Ilmu ini gue sudah pahami, gue sudah punya keahliannya. Gitu loh. Hidup memang penuh resiko, tapi resiko yang satu ini jangan lu ambil sembarangan guys. Oke? Jangan lu ambil sebelum lu mempelajari ilmunya. Oke? Menurut gua sih keempat hal ini resikonya terlalu besar, terlalu berat resikonya untuk lu ambil kalau lu tidak mempelajari dengan baik terlebih dahulu. Gitu. Oke. Itu aja guys. Semoga video ini membantu lu ya. Ingat ya, gua sudah warning lu. Hari ini gua sudah warning lu ketika lu nonton video ini. Ketika lu masih muda, lu nonton video ini, gue sudah warning lu. Jangan sampai 10 tahun dari sekarang, lu mengalami masalah itu dan lu keinget dengan video ini, sudah terlambat guys. Oke? Jangan sampai lu mengalami kejadian seperti teman gua, seperti mantan gua itu, atau seperti teman-teman gua yang lain. Mereka harus mengalami kenyataan yang sangat pahit guys. Perasaan trauma yang sangat berat banget gitu guys. Rasa sedih yang nggak tertahankan gitu loh. Hanya karena mereka itu nggak menginvestasikan waktu yang cukup untuk mempelajari keahlian atau pengetahuan yang cukup sebelum benar-benar berkomitmen gitu loh guys. Oke, jangan sampai lu mengalami hal itu. Gue sudah warning lu hari ini.